Pak Samsul baru saja meninggal dan dimakamkan di sebuah TPU yang tak jauh dari rumah mereka. Taburan bunga-bunga yang masih segar dan belum lama ditabur oleh para pelayat tampak masih wangi menutupi bagian atas pusara Pak Syamsul. Sementara itu, Desi, anak semata wayang dari Bu Aulia dan juga Pak Samsul, tampak menangis dalam pelukan salah satu kerabatnya yang ikut menemani keluarga Bu Aulia yang memang masih dalam suasana berduka. Pak Syamsul meninggalkan banyak sekali hutang karena perusahaannya dinyatakan bangkrut. Bu Aulia dan juga Desi yang selama ini terbiasa hidup enak dan berlimpah harta mendadak menjadi jatuh miskin. Kini Bu Aulia Kini Bu Aulia dan Desi pun kebingungan. Seluruh harta benda mereka termasuk rumah menjadi alat pembayar hutang. Desi sang anak sejak kecil divonis bermasalah dengan rahimnya. Bu Aulia pun tak mau masa depan Desi suram, terutama nanti saat Desi menikah. Sebelumnya, Bu Aulia mati-matian membiayai operasi rahim Desi agar kelak Desi bisa punya keturunan. Sedangkan Desi pun mengomel-ngomel tidak jelas dan selalu saja mengeluh kenapa sekarang hidup mereka seolah seperti gelandangan. Mereka berdua pun berjalan menyusuri jalanan yang lengang setelah sebelumnya mereka berdua diusir keluar dari rumah mereka karena rumah mewah mereka telah disita oleh pihak bank. Tak ada hiruk pikuk kendaraan yang lalu lalang. Karena memang sudah memasuki jam malam, keduanya pun lalu berjalan gontai sambil membawa barang-barang mereka. Dengan beribu beban pikiran di kepala yang menjajah diri mereka, tiba-tiba tas Ibu Aulia dijamret oleh seseorang yang rupanya sudah menguntit mereka sedari tadi. "Copet, tolong!" teriak Bu Aulia seraya menunjuk-nunjuk ke arah dua orang yang sedang naik sepeda motor yang barusan mengambil paksa tasnya. Namun, tak seorang pun warga datang untuk menolong. Mungkin semua takut kalau melihat penjamret yang dibonceng rekannya membawa senjata tajam berupa samurai. Bu Aulia pun mencoba mengejar kedua penjamret yang naik sepeda motor itu. Akan tetapi usahanya gagal karena mereka memacu sepeda motornya dengan sangat kencang hingga tak terkejar lagi oleh Bu Aulia. Gagal mendapatkan kembali tasnya, Bu Aulia dengan wajah pias dan tubuh lemas akhirnya berjalan mendekati Desi yang menungguinya di bawah pohon besar dekat trotoar. "Sekarang kita mau kemana lagi, Bu? Aku nggak mau kalau kita jadi gelandangan, nggak tentu arah kayak gini. Lebih baik aku mati saja, Bu. Aku nggak sanggup hidup begini. Aku malu, Bu," ucap Desi setengah terisak. Nada bicaranya menyiratkan rasa putus asa yang teramat sangat. Bu Aulia yang sangat menyayangi putri semata wayangnya itu mencoba untuk menenangkan Desi seraya mengusap-ngusap rambut panjang Desi. "Sabar ya, Nak. Kamu jangan bicara begitu. Sekarang ibu nggak punya apa-apa lagi. Cuma kamulah satu-satunya harta berharga yang ibu miliki. Kalau kamu sampai nggak ada, ibu nanti menghabiskan masa tua sama siapa, Nak?" ucap Bu Aulia sedih. Lalu keduanya berpelukan sambil menangis meratapi nasib malang yang kini menimpa keluarga mereka. Ibu dan anak itu bukan hanya ditinggalkan oleh sosok seorang suami dan juga sosok seorang ayah, tapi ditinggalkan dengan kondisi keuangan yang morat-marit. Jelas, siapapun yang mengalami musibah seperti Ibu Aulia dan Desi pastilah akan merasakan kepahitan dan kesedihan yang sama. Tak lama kemudian, Bu Aulia pun tiba-tiba teringat kepada Bu Aisyah, kakaknya yang hidup mapan. Dia pun tanpa berpikir panjang lalu mengajak Desi untuk segera pergi ke sana. Bu Aisyah dan Pak Dedi suaminya yang memang baik hati dan suka menolong menyambut baik kedatangan mereka berdua. Bahkan Nelda, anak semata wayang mereka yang seumuran dengan Desi, ikut senang dengan kehadiran sepupu dan juga tantenya tersebut. Singkat cerita, Bu Aisyah dan Pak Dedi pun tak keberatan bila memang Bu Aulia dan juga Desi ikut tinggal bersama mereka di rumah mewah mereka yang selama ini hanya ditinggali oleh mereka bertiga.
Bu Aulia dan Desi sangat berterima kasih atas kebaikan hati dari Bu Aisyah dan juga suaminya. Suatu hari, Robi, calon suami dari Nelda datang ke rumah. Ia berniat untuk mengajak fitting baju pengantin. Desi yang kala itu menyambut Robi di depan pintu, tiba-tiba merasa sangat iri pada Nelda yang sudah memiliki segalanya. Nelda hidup sudah enak, punya pacar kaya raya dan juga ganteng. Desi pun coba menarik perhatian Robi, tapi usahanya di sini sia-sia karena Robi justru cuek dan membuat Desi geram. Dirinya hanya dianggap sepupu kere yang menumpang di rumah tante dan sepupunya yang kaya. Entah kenapa, Desi menjadi ingin seperti Nelda dan berniat untuk merebut semua yang dimiliki Nelda saat ini. Desi pun langsung menyampaikan keinginannya itu pada ibunya. Akan tetapi, ibunya meminta agar Desi jangan gegabah kalau sampai Nelda dan kedua orang tuanya tahu, bisa-bisa mereka berdua diusir. Bu Aulia yang memang selalu menuruti semua keinginan dari Desi, meminta kepada anaknya itu untuk bersabar, menunggu waktu yang tepat agar Desi bisa merebut segalanya dari Nelda pada saat yang tepat. Malam itu, Bu Aulia tak bisa tidur. Dia bermimpi didatangi oleh mendiang orang tuanya. Mereka terlihat marah, lalu menegur Bu Aulia agar jangan pernah berniat jahat terhadap kakaknya sendiri. Apalagi Bu Aisyah sangat berjasa mengurus Bu Aulia selama ini. Orang tuanya di sini memperingatkan agar kedepannya nanti Bu Aulia tidak akan celaka. Bu Aulia di sini malah protes. Dia merasa dia lebih cantik dan lebih pintar daripada Bu Aisyah. Tapi kenapa kehidupan Ibu Aisyah lebih bahagia? Dia kesal. Sedari dulu Bu Aisyah yang selalu mendapatkan pujian dari orang-orang. Tiba-tiba, sosok yang menyerupai kedua orang tua Bu Aisyah dan Ibu Aulia pun menghilang. Bu Aulia pun terjaga dari mimpinya. Tanpa sadar, tubuhnya terguling ke bawah kasur. Bu Aulia mengusap-ngusap kepalanya yang sakit akibat terjatuh. Sepertinya itu adalah teguran pertama yang Bu Aulia terima, karena ia sudah mendukung niat jahat dari putrinya. Tapi Bu Aulia kala itu hanya menganggap jika itu hanyalah insiden biasa. Malam itu, tiba-tiba terjadi gempa di wilayah kediaman mereka. Bu Aulia pun segera membangunkan Desi, sedangkan Bu Aisyah dan Pak Dedi telat dibangunkan oleh Nelda. Kedua orang tua Nelda itu terdengar berteriak minta tolong karena kamar mereka bersebelahan dengan kamar yang ditempati oleh Bu Aulia dan juga Desi. Tolong, tolong. Suara teriakan dari Bu Aisyah bersaut-sautan dengan Pak Dedi terdengar nyaring. Desi yang sudah terbangun ikut mendengarnya. Bu, itu Tante Aisyah mau Om Deddy teriak-teriak minta tolong. Kita tolongin, ucap Desi dengan wajah khawatir setelah berhasil keluar dari dalam kamarnya. Desi yang sudah bersiap bergegas akan menuju kamar Bu Aisyah dan Pak Dedi. Di luar dugaan, Bu Aulia malah dengan sigap segera menarik tangan Desi agar menjauhi kamar kakak kandung dan kakak iparnya itu. Sudah, biarin aja. Kamu gak perlu repot-repot nolongin mereka. Apa kamu lupa sama cita-cita kamu yang ingin memiliki semua yang dimiliki Nelda? Kata Bu Aulia dengan wajah yang memancarkan aura tega. Desi sempat tercenung sejenak, namun setelah itu Desi justru membenarkan ucapan ibunya itu. Ya juga ya Bu, kalau Om Deddy sama Tante Aisyah mati kan Nelda jadi yatim piatu. Dan ibu sebagai satu-satunya saudara Tante Aisyah berhak juga loh atas harta Om Deddy. Dia sih manggut-manggut seraya tersenyum senang karena rencananya sepertinya akan berjalan dengan mulus. Goncangan gempa kembali terulang. Kembali suara teriakan minta tolong bergema dari kamar Bu Aisyah dan juga Pak Deddy. Namun tak lama setelah itu, bruk. Setelah itu, suara teriakan pasangan suami istri itu pun lenyap. Bu Aulia malah membiarkan tubuh suami istri itu tertimpa lemari pakaian yang ada di kamar mereka. Desi juga sama jahatnya dengan sang ibu. Dia pikir lebih bagus mereka berdua mati saja. Biarlah dia dan ibunya jadi bisa menguasai harta mereka. Bahkan Desi pun sengaja mengunci kamar Bu Aisyah dan Pak Deddy dari luar agar mereka berdua tak bisa keluar dari kamarnya. Sambil berlari menyusul Bu Aulia, Desi pun lalu membuang kunci kamar Bu Aisyah ke sembarang arah.
Kaki Desi sempat menginjak paku yang tercabut dari dinding pajangan foto keluarga Nelda karena ia lari terburu-buru tak melihat jalan. Meskipun kaki kirinya sakit dan mengeluarkan darah, Desi tak peduli. Dia tak sadar itu adalah teguran pertama yang ia dapat karena sudah berbuat jahat kepada orang tua Nelda. Pak Dedi dan Bu Aisyah dinyatakan tewas saat itu juga dengan posisi kepala yang hancur tertimpa lemari pakaian. Saat itu, keduanya sedang tertidur pulas ketika benda-benda di sekitar mereka mulai berjatuhan akibat goncangan gempa. Mereka tak bisa kabur, namun sempat berteriak minta tolong tapi terlambat. Lemari pakaian yang ada di depan ranjang mereka sudah lebih dulu menghantam tubuh mereka di bagian kepala hingga kepala mereka nyaris hancur. Sementara itu, Nelda sendiri kepalanya sempat tertimpa kaca rias. Beruntung dia berhasil lari keluar sebelum akhirnya jatuh pingsan. Saat siuman, tahu-tahu Nelda sudah berada di sebuah ruangan serba putih. Rupanya Nelda kini berada di rumah sakit. Hati Nelda hancur. Dokter berkata jika benturan di kepalanya yang cukup keras membuatnya buta karena ada pecahan kaca rias yang menusuk ke dalam kornea matanya. Tangis Nelda pecah saat tahu jika kedua orang tuanya tewas akibat bencana gempa semalam. Desi dan juga Bu Aulia sebenarnya diam-diam merasa senang dengan musibah yang menimpa Nelda. Namun, di depan Nelda, ibu dan anak itu berpura-pura menguatkan Nelda dan memintanya agar tetap bersabar. Di luar dugaan, Robi tetap akan meneruskan rencana pernikahan dia dengan Nelda yang memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Ditambah lagi, Robi sangat mencintai pujaan hatinya itu dan ingin memiliki Nelda sepenuhnya. Di depan Robi yang sedang memeluk mesra Nelda, di depan Robi yang sedang memeluk mesra Nelda, Bu Aulia dan Desi berpura-pura kembali menghibur Nelda. Padahal dalam hatinya Desi, ia rupanya diam-diam mulai tertarik dengan Robi. Ia mulai terpanggang rasa cemburu. Dasar cewek lebay. Boleh sekarang kamu memeluk Mas Robi kamu. Nantinya Mas Robi itu akan segera jadi milikku, sungut Desi dalam hati. Bu Aulia juga diam-diam memandang sinis pada Nelda yang dianggapnya manja. Bu Aulia juga ikut terobsesi ingin menjadikan Robi sebagai menantunya. Namun saat Robi tanpa sengaja melihat ke arahnya, Bu Aulia buru-buru melempar senyum seraya sedikit menundukkan kepala. Akan tetapi sayangnya, niat baik Robi malah ditentang keras oleh Pak Jamal ayahnya. Ia merasa malu memiliki calon menantu yang buta. Pak Jamal pun meminta Robi untuk mencari gadis lain sebagai calon istrinya karena dia yang tak mau menjadi cibiran para relasi bisnisnya. Nelda yang mendapati kenyataan pahit tersebut menjadi semakin terpuruk. Hatinya sakit. Ia kini malah dicampakkan oleh calon mertuanya sendiri gara-gara kondisi matanya yang buta. Padahal dulu Pak Jamal selalu memujinya sebagai calon menantu idaman. Butiran air mata tak pernah berhenti bergulir dari matanya, menggambarkan betapa rapuhnya pertahanan iman Nelda yang kini berada di titik terendah. Sampai suatu kali, diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun, ketika dia sedang sendirian di ruang rawat inap, Nelda meraba-raba ke laci meja di samping ranjang tempat ia dirawat. Ya, Nelda mencari pisau yang biasa dipakai untuk mengupas buah-buahan karena sejak ia dirawat, Robi selalu rajin menjenguknya sambil membawakan buah-buahan untuk sang tambatan hati. Bahkan Robi pun tak segan-segan membantu mengupas buah-buahan tersebut lalu menyuapi Nelda. Setelah sekian lama meraba-raba, akhirnya Nelda menemukan sebilah pisau yang sudah dicarinya. Dengan tangan bergetar, Nelda memegang pisau buah tersebut. Ya Allah, hamba sudah tak kuat dengan semua cobaan berat yang Engkau berikan. Biarlah hamba menyusul kedua orang tua hamba yang sudah lebih dulu berpulang, ucap Nelda sambil menangis. Butiran air mata begitu deras mengalir di pipinya hingga berjatuhan membasahi baju yang dipakainya.
Sesaat, Nelda pun lalu menghela nafas panjang. Ia lalu mengembuskannya perlahan sebelum memegang erat pisau buah itu dengan kedua tangannya. Perlahan, pisau itu dia arahkan pelan tepat ke arah perutnya sendiri. Tepat sebelum pisau buah tersebut menancap dalam ke perut Nelda, tiba-tiba sebuah tangan kekar dengan cepat merebut pisau itu dari tangan Nelda. Nelda, apa-apaan kamu? Kamu mau bunuh diri? Ingat Nelda, bunuh diri itu bukan solusi terbaik Nel. Istighfar dong, istighfar, kata Robi dengan suara tegas. Robi langsung membuang pisau tersebut ke tempat sampah yang berada tak jauh dari pintu kamar pasien. Setelah itu, Robi duduk di samping Nelda. Dia sungguh tak bisa menghapus rasa sedih melihat tindakan nekat dari kekasihnya barusan. Telat sepersekian detik saja, mungkin Nelda sudah berpindah alam. Robi pun langsung memeluk erat Nelda dari samping. Dia juga menciumi ubun-ubun dan rambut gadis yang sangat dikasihnya itu dengan penuh kasih sayang dan juga kelembutan. Tanpa terasa, air mata Robi perlahan juga ikut mengalir. Tolong, tolong jangan kamu ulangi lagi tindakan bodoh itu. Aku nggak mau kehilangan kamu sayang, ucap Robi tulus seraya makin mempererat pelukannya ke tubuh Nelda. Robi seolah ingin meyakinkan Nelda kalau dia akan selalu berada di sampingnya dalam kondisi apapun. Nelda tak menjawab sepatah kata pun. Nelda masih mencoba berdamai dengan pikirannya yang sedang kacau. Nelda membiarkan saja Robi yang terus memeluknya erat, bahkan berkali-kali membisikkan kata-kata cinta dari bibirnya. Untuk beberapa saat, mereka sama-sama terdiam. Sampai akhirnya, setelah mengumpulkan keberaniannya dengan air mata yang masih mengalir deras, akhirnya Nelda mulai bersuara. Aku gak pantas buat kamu. Aku ini buta. Nanti hanya akan menyusahkan kamu saja. Kamu layak mendapatkan pendamping yang lebih baik dari aku. Pergilah, Nelda berkata dengan suara sedikit parau. Bukannya beranjak pergi, Robi malah semakin mempererat pelukannya. Aku gak peduli, Nel. Aku gak peduli. Aku janji sama kamu. Aku ingin sehidup semati sama kamu, saut Robi. Lalu ia mengecup lembut pipi Nelda dengan penuh kasih sayang. Jangan membuat janji yang belum tentu bisa kamu tepati, Mas. Nelda mengingatkan Robi. Tapi itu memang janjiku padamu, Nelda. Kamu bisa pegang kata-kataku, kata Robi berusaha meyakinkan Nelda agar mempercayai semua ucapannya. Nelda diam, ia tak menimpali ucapan dari Robi. Dan tak kenapa, saat mendengar semua janji dari Robi, Nelda malah merasakan sakit di relung hatinya menjadi semakin dalam dan berdarah-darah. Ya, rasa sakit karena Tuhan kini sudah menciptakan tembok yang teramat sulit untuk dihancurkan, yaitu hilangnya restu dari Pak Jamal, ayah Robi. Sesuatu yang dulunya begitu gampang diraihnya. Robi dan Nelda tidak tahu kalau Desi pada saat yang sama datang ke rumah sakit untuk membawakan pakaian ganti bagi Nelda. Melihat kemesraan yang ditunjukkan Nelda dan juga Robi sungguh membuat amarah Desi tersulut. Emosinya langsung naik ke ubun-ubun ketika ia melihat Robi yang begitu eratnya memeluk Nelda. Sialan, kirain kalau si Nelda udah buta, aku gak perlu lagi saingan sama dia buat ngerebut Robi. Dasar laki-laki goblok. Punya calon istri buta, bukannya ditinggalin malah dipertahanin. Desi bersungut dalam hati. Saking kesalnya, ia campakkan semua baju ganti Nelda yang tadi dibawanya ke tempat sampah. Tempat sampah yang ada di depan kamar ruang rawat inap Nelda. Lalu Desi berlalu dengan membawa amarah yang masih bergejolak dalam hatinya. Desi pun pulang ke rumah orang tua Nelda. Tanpa permisi, Desi pun langsung membanting pintu kamar dengan keras, menggambarkan hatinya yang sedang dijajah oleh emosi. Pintu kamar yang dibanting tersebut sempat mengagetkan Bu Aulia. Bu Aulia berniat menyusul Desi ke kamar. Ia merasa heran melihat anaknya malah kembali pulang. Loh, kok kamu malah pulang lagi? Bukannya nungguin Nelda di rumah sakit? Tanya Bu Aulia heran. Males, tadi ngeliat dia lagi pelukan, mesra-mesraan sama Mas Robi. Masa iya, aku harus jadi nyamuk di sana? Sungut Desi dengan wajah ditekuk. Apa? Loh, bukannya
Pak Jamal udah minta Nak Robi untuk membatalkan rencana pernikahan Nelda. Ah, pasti ada yang nggak beres ini, Des. Saud Bu Aulia tak kalah kesal mendengar pengaduan sang putri. Tahu tuh, bagian si Nelda juga nggak tahu diri deh. Udah tahu buta, masih aja sok cakepan. Desi mendelik, wajah cantiknya masih ditekuk. Bu Aulia tampak sedang berpikir keras dengan langkah selanjutnya yang harus ia lakukan. Hingga keningnya berkerut. Sebagai seorang ibu yang selalu memenuhi seluruh permintaan anak semata wayangnya itu, Bu Aulia tak mau membuat Desi kecewa. Bu Aulia bahkan sudah tak peduli lagi, meskipun ia harus menempuh jalan yang salah untuk mewujudkan keinginan Desi. Ya udah, sekarang kamu ikut ibu ke rumah sakit ya. Ajak Bu Aulia seraya memberikan isyarat dengan tangannya agar Desi mengikutinya. Namun Desi malah nampak ogah-ogahan. Alas Bu, ibu aja yang sana. Saud Desi dengan malas malah merebahkan tubuhnya ke atas kasur sambil memainkan ponsel kesayangannya. Kamu itu beneran mau nikah sama Robi nggak? Pancing Bu Aulia tegas. Kedua bola mata Desi langsung berbinar. Ya mau atuh. Mana ada cewek yang bakal nolak jadi istri Mas Robi? Jawabnya cepat. Ya makanya, kamu ikut ibu sekarang. Soal Nelda, biar ibu nanti yang ngurus, oke? Bu Aulia mencoba meyakinkan Desi agar percaya dan menyerahkan semuanya pada dirinya. Desi tersenyum puas mendengar ucapan dari ibunya. Dia sungguh tak sabar ingin segera merasakan kebahagiaan yang nanti akan ia dapat bila berhasil menjadi istri Robi. Bu Aulia dan Desi pun tiba di rumah sakit. Mereka berdua sengaja bersembunyi di taman, menunggu waktu yang pas ketika Robi sudah pulang. Desi membentak Nelda agar jangan manja. Bu Aulia juga dengan kasar meminta Nelda untuk jangan lama-lama dirawat karena hanya buang-buang duit saja. Nelda kaget dan langsung menangis. Ia tak menyangka kenapa kini Desi dan juga Bu Aulia sikapnya berubah 180 derajat padanya. Tapi Nelda di sini tak mau banyak membantah karena ia sadar dengan keadaannya yang kini buta dan ia jadi bergantung kepada tongkat. Udah, cepetin beresin barang-barangnya. Jangan lelet kayak siput gitu kamu, bentak Bu Aulia kasar lalu melempar semua pakaian kotor milik Nelda ke wajahnya. Meski sakit hati diperlakukan begitu oleh tantenya sendiri, namun Nelda mencoba tak banyak protes, apalagi dia sadar kini sudah tak punya lagi tempat untuk mengadu karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Nelda pun tak mau terlalu mengharapkan Robi, meskipun ia tahu Robi begitu mencintainya. Dengan kondisi yang kini dalam keadaan buta, Nelda tak mau menaruh harapan pada siapapun. Iya nih, dasar buta. Nih tongkat, jalan sendiri, jangan ngerepotin orang. Timpal Desi ikut membentak, seraya melemparkan tongkat yang disediakan oleh dokter untuk membantu Nelda berjalan. Aduh, terdengar lenguhan kesakitan Nelda ketika tongkat tersebut sengaja dilemparkan Desi tepat ke kepalanya. Nelda spontan mengusap-ngusap kepalanya yang terasa sakit. Bukannya menegur Desi atas sikap dan perbuatannya yang tidak sopan pada Nelda atau merasa kasihan kala melihat Nelda yang kesakitan, Bu Aulia malah tersenyum sinis. Sesaat sebelum mereka bertiga keluar dari ruang rawat inap, Bu Aulia di sini mengancam Nelda. Mulai hari ini, kamu harus nurut sama Tante dan Desi. Ingat, kamu udah gak punya orang tua. Saudara juga kamu udah gak ada. Cuma kami berdua sekarang keluarga kamu yang tersisa. Faham? Ancam Bu Aulia seraya menoyor dengan kasar kepala Nelda hingga membuat Nelda kembali meringis kesakitan. Ya Allah, kenapa cobaan yang kualami sekarang begitu beruntun? Ibu, Bapak, doakan anakmu ini semoga kuat menghadapinya, ucap Nelda dalam hati. Dengan pelan, Nelda menyusut sisa air matanya yang tadi sempat mengalir, lalu ia berjalan tertatih mengikuti Bu Aulia dan Desi yang sudah lebih dulu berjalan di depannya, lalu berbelok menuju ke arah kasir rumah sakit untuk membayar biaya administrasi selama Nelda dirawat. Bu Aulia diam-diam sedari tadi memperhatikan Desi yang jalannya masih terpincang-pincang, lalu menyuruhnya juga untuk memeriksakan ke dokter. Ia takut kaki kiri yang terkena paku ketika bencana gempa tempo hari jika dibiarkan akan menjadi luka terbuka lalu terkena tetanus. Pada awalnya Desi tak mau berobat ke dokter, tapi merasa tak nyaman juga tiap jalan kaki kirinya sakit. Dokter menegur Desi
Kenapa baru diperiksakan sekarang? Setelah luka di kaki kirinya mulai menganga dan bengkak. Desi diam saja, tapi dalam hatinya ia takut nanti kaki kirinya kenapa-napa. Bu Aulia mencoba menghibur, meskipun ikut-ikutan khawatir. Saat tahu Pak Jamal kini tidak merestui pernikahan Robi dan Nelda akibat musibah yang menimpa Nelda, Desi meminta ibunya untuk membujuk Robi agar mau menikah dengan dia sebagai pengganti Nelda. Bu Aulia langsung setuju apapun akan ia lakukan demi kebahagiaan Desi. Ini adalah kesempatan buat Desi mendapatkan kebahagiaan sejati. Bu Aulia pun lalu mengajak Desi ke rumah Robi dan meminta Robi untuk tidak membantah perintah Pak Jamal. Bu Aulia menyarankan Robi untuk menikah dengan Desi yang lebih sempurna fisiknya. Toh, Desi dan Nelda juga masih saudara sepupu. Robi di sini langsung menolak dengan tegas karena merasa tak mencintai Desi. Sebaliknya, Pak Jamal justru malah setuju. Katanya, mau ditaruh mana wajahnya nanti kalau sampai rencana pernikahan Robi batal. Undangan sudah terlanjur disebar, gedung resepsi sudah disewa, pembayaran catering dan juga WO sudah dibayar semuanya. Papa itu udah ngabisin ratusan juta buat persiapan pernikahan kamu, Robi. Semua itu karena Papa ingin memberikan yang terbaik buat anak Papa satu-satunya. Papa mohon dong, untuk kali ini jadilah anak yang berbakti, kata Pak Jamal seraya menepuk-nepuk bahu kanan Robi. Robi tercenung. Bukan jawaban ini yang ingin dia dapatkan dari sang ayah, tapi Robi juga tak mau mengecewakan sang ayah yang selama 20 tahun lebih sudah berjuang membesarkannya sendirian. Ya, sejak ibu kandungnya meninggal dunia. Sebagai anak satu-satunya, Robi ingin membahagiakan Pak Jamal meskipun itu harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Robi akhirnya terpaksa manut meskipun wajahnya tak menggambarkan hal yang sangat bertolak belakang dengan keputusannya. Hari pernikahan Robi dan Desi adalah hari yang paling menyakitkan buat Nelda. Di saat semua orang merayakan hari bahagia itu, Nelda hanya mengurung diri di dalam kamar sambil memeluk erat foto Robi. Nelda tak tahu kalau sosok Bu Aisyah dan Pak Dedi ikut bersedih melihat sang anak yang tak henti-hentinya meneteskan air mata. Tanpa Nelda tahu, kedua sosok korin kedua orang tuanya itu kompak membelai dan mengelus-ngelus rambut Nelda. Sosok mereka yang tidak terlihat oleh mata biasa membuat Nelda tak menyadari kehadiran mereka. Namun Nelda sempat merasa kalau ia seolah tak sendirian di dalam kamarnya. Serasa ada yang menemaninya saat itu, ditandai dengan bulu kuduknya yang sempat merinding. Namun Nelda tak mengacukannya. Ia lebih fokus dengan kesedihan yang kini sedang menjajah hatinya. Nelda makin menangisi nasibnya yang malang. Apalagi kini dia harus tinggal serumah dengan mereka. Bu Aulia juga mengancam Nelda agar jangan pernah mengganggu rumah tangga Desi dan Robi. Harusnya Nelda juga tahu diri. Masih untung dia dan Desi mau mengurusinya. Desi pun mengancam akan membuang Nelda ke jurang bila sampai tak menuruti semua yang sudah mereka bilang. Nelda hanya bisa menangis sambil berdoa setiap usai melaksanakan ibadah sholat agar diberikan ketabahan. Meskipun Nelda sempat tak terima, kenapa dia harus diperlakukan seperti orang yang menumpang di rumah orang tuanya sendiri yang jelas-jelas rumah dan segala isinya beserta seluruh harta benda peninggalan kedua orang tuanya adalah mutlak menjadi miliknya, tapi kini justru dikuasai oleh tante dan juga sepupunya. Robi yang terpaksa menikahi Desi di malam pertama terang-terangan berkata ke Desi kalau ia menikah dengan Desi hanya demi menjaga perasaan Pak Jamal sebagai satu-satunya orang tua yang sangat ia hormati. Pernikahan mereka juga hanya cara untuk menyelamatkan wajah Pak Jamal di depan para relasi bisnisnya. Robi pun berterus terang, ia tak pernah bisa melupakan Nelda. Dan Robi meminta maaf tak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami di malam pertama tersebut. Awalnya Desi marah-marah, ia mencak-mencak ke Robi, akan tetapi Robi dengan tegas mengingatkan bukannya Desi dan ibunya sendiri yang begitu ngotot meminta Pak Jamal agar menikahkan mereka berdua sebagai pengganti Nelda. Desi pun langsung terdiam, namun kebenciannya kini malah semakin besar ke Nelda. Robi suka tak tega kalau melihat Nelda
Saat Desi dan Bu Aulia sarapan, muncullah Nelda. Robi pun langsung menuntun Nelda yang berjalan memakai tongkat agar bisa duduk di kursinya. Desi yang terbakar cemburu langsung membanting sendok hingga menimbulkan suara yang gaduh. Prang! Hingga suara gaduh itu mengagetkan mereka, terutama Bu Aulia, Robi, dan Nelda. Mereka bertiga langsung serentak mengarahkan pandangannya ke arah Desi yang wajahnya begitu masam. Ia menatap sinis ke arah Nelda. Nelda yang tak bisa melihat. Jadi tak tahu kalau saat itu Desi menatapnya begitu rupa. Bu Aulia juga menegur Robi agar ia bisa menjaga perasaan istrinya. Robi bilang ia hanya kasihan dengan Nelda. Desi pun protes. Istri mana yang tidak tahan bila suaminya perhatian pada mantan pacarnya? Robi pun langsung balik menegur Desi. Harusnya Desi dan Bu Aulia membalas budi baik orang tua Nelda yang sudah membiarkannya tinggal di rumah mereka. Desi pun langsung membentak Nelda di depan Robi. Gara-gara Nelda, rumah tangga dia dan Robi menjadi tidak harmonis. Nelda pun langsung minta maaf. Dan sejak saat itu, Nelda lah yang berinisiatif untuk menjaga jarak dengan Robi. Setiap kali Robi menawarkan bantuan untuknya, Nelda langsung menolak dengan tegas. Bu Aulia pun kaget saat Desi curhat kalau selama 1 bulan dia dan Robi menikah, Robi belum pernah menyentuhnya sama sekali. Bu Aulia tak patah arang. Dia pun menyuruh Desi untuk memasukkan obat perangsang ke dalam minuman Robi, dan rencana mereka berhasil. Desi pun akhirnya bisa melalui malam pertama dengan Robi, meskipun Robi dalam keadaan tidak sadar. Bahkan saat mereka berdua melakukannya, Robi malah berulang-ulang kali menyebut nama Nelda. Desi di sini makin geram. Ia berpikir kenapa waktu gempa kala itu Nelda tak mati bareng saja kedua orang tuanya. Dia takut Robi kembali direbut oleh Nelda, apalagi dia yang pernah operasi pengangkatan rahim. Bu Aulia pun ikut khawatir bila nantinya Desi sampai diceraikan Robi gara-gara hal itu. Bisa-bisa mereka berdua menjadi gembel sejati. Bu Aulia pun meminta Desi untuk merahasiakan hal itu dari Robi. Bu Aulia memberikan ide untuk Desi pura-pura hamil. Nelda mendengar obrolan mereka. Dia tidak menyangka jika tante dan sepupunya akan seculas itu. Saat Bu Aulia dan Desi keluar kamar, mereka pun kaget melihat keberadaan Nelda. Bu Aulia langsung mengancam Nelda untuk tidak membocorkan apapun yang ia dengar pada Robi. Desi pun mulai pura-pura hamil. Ia berlagak muntah-muntah dan makan mangga muda di depan Robi. Robi yang pada awalnya tidak pernah mencintai Desi dan selalu merasa terpaksa setiap kali Desi mengajak berhubungan intim, sangat bahagia saat tahu jika Desi hamil. Robi pun semakin memanjakan Desi dengan mengabulkan semua keinginannya. Pak Jamal yang tahu jika Desi hamil pun ikut gembira karena ia yang sudah lama ingin memomong cucu. Desi mengeluh, kenapa kaki kirinya tidak sembuh-sembuh padahal sudah diobati. Bu Aulia pun menegur Desi bila keluar rumah harus memakai sandal atau sepatu yang menutupi kakinya agar tidak terkena debu ataupun kotoran yang ada di jalan. Soalnya sangat berbahaya kalau sampai benaran lukanya itu tetanus. Bisa-bisa kakinya diamputasi. Desi pun bergidik ngeri. Jangan sampai hal itu terjadi. Dia tidak mau menjadi orang cacat seperti Nelda. Bu Aulia pun berkata, apa jangan-jangan ini mungkin salah satu teguran dari Tuhan atas perbuatan jahat mereka terhadap Nelda. Desi